lebih-lebih nikmat iman wal Islam sehingga dengan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya bisa yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita Bapak Haji Muhammad Arif Rahman Azim yang pada kesempatan malam hari ini melakukan kajian refleksi hadis yang ke-56, yaitu 5 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi gerhana. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan kita berarti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita dimudahkan oleh Allah. Kita berada di masjid yang kita cintai ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan atau dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita termasuk dari umatnya, pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan 5 sunnah Nabi SAW saat terjadi gerhana. Meskipun sudah gerhana sudah kemarin, karena ini kemarin kami sampaikan sebagian di Masjid Nurul Ulum, tapi tidak salah kemudian kita mengetahui sabda Nabi terkait dengan masalah gerhana ini. Dan biasanya kami rasa ketika khutbah gerhana pun disampaikan permasalahan ini. Tapi paling tidak hadis ini salah satu yang cukup komplit menggambarkan tentang ibadah yang terkait dengan gerhana. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu, kemudian nanti kami artikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Faqama fa atala al-qiyam. Thumma raka'a fa atala ar-ruku'. Thumma qama fa atala al-qiyam. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Thumma raka'a fa atala ar-ruku'. Wa huwa duna ar-ruku' al-awwal. Thumma rafa'a fa sajada. Thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-akhirah mithla dhalik. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan artikan satu persatu. Biasanya gerhana itu berapa lama? 1 sampai 1,5 nggih? Sampai 2 nggih? Ya, kurang lebih seperti itu dari awal sampai akhir. Maka hadis ini nanti menjelaskan Nabi itu melaksanakan sholat gerhana itu dari awal gerhana. Apakah awal sekali atau setelah terjadi gerhana itu sampai akhir. Berarti kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Nah, gitu nggih. Nah, kalau kemudian kita sholat gerhana minimal paling tidak 1 jam, kira-kira 1 jam itu 2 rakaat nggih. Jadi 2 rakaat, dalam 1 rakaat 2 kali takbir atau 2 kali Al-Fatihah dan surat. Rakaat kedua pun sama, kan gitu. Jadi artinya 2 rakaat dengan 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali surat itu kurang lebih ya 1 jam sampai 1,5 jam bahkan 2 jam. Kira-kira kalau kemudian kita sholat seperti itu seperti apa? Kan gitu nggih. Sholat tarawih kan paling lama 1 jam. Itu pun apa? Istimewa. Nah, itu Masya Allah. Terus terang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ikut sholat gerhana yang seperti ini sekali. Sekali dulu saya pernah ikut seperti ini ya lumayan gitu loh. Jadi dari awal gerhana sampai selesai, betul-betul kita tidak melihat gerhana. Kalau biasanya kan kita sholat gerhana, kemudian kadang-kadang nginceng gitu, piye gitu, matahari ini kita opora, terang apa belum kan gitu. Nah, waktu itu sekali saya sholat gerhana yang lamanya seperti itu Masya Allah perjuangannya luar biasa. Maka alhamdulillah kita ketika sholat itu di masjid kita ini sebenarnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita belajar sholat lama, kan gitu nggih. Baik Kiai Retno, kemudian Mas Sinten Kiai Mas Kobir, itu beliau atau dulu almarhum itu kita belajar sholat lama. Dan itu tidak semua masjid seperti itu. Kita ketika hari Jumat kita kemudian sudah alhamdulillah terbiasa sujud tilawah. Di masjid lain belum tentu seperti itu. Nah, itu kalau orang tidak tahu ketika Kiai Riyatno sujud tilawah, subhanallah itu. Sama seperti kemarin itu, Pak. Jadi kebetulan kalau sini Isya nggih, baru sholat gerhana nggih. Nah, ada salah satu masjid ini cerita benar, saya nggak ngarang ini. Kebetulan makmum ini masbuk. Makmum ini masbuk. Ternyata itu sedang sholat gerhana. Sudah baca surat cukup panjang, kemudian ruku. Setelah ruku,
Kan berdiri tidak sami Allah liman hamidah. Itu yang belakang sudah teriak-teriak subhanallah, subhanallah. Nah, itu sampai seperti itu, sampai kemudian akhirnya mufarokah. Nah, dikira sholatnya salah gitu. Dikira sholatnya salah itu. Maka sangat penting bagi kita masjid itu kemudian menjadi sarana pembelajaran. Sebelum sujud tilawah kita sudah dikasih tahu besok sujud tilawah. Doanya seperti ini. Awal-awal Kiai Riyatna menyampaikan seperti itu. Kemudian subuh kita juga melaksanakan sholatnya juga lama. Alhamdulillah itu. Ya mungkin awal-awal rada ngreneng nggih. Sholat suwe men gitu. Tapi tidak apa-apa, sebagai pembelajaran akhirnya tahu bahwasanya kalau sholat di Masjid Istiqomah subuh atau waktu-waktu tertentu cukup lama. Kecuali memang masjid musafir. Kalau masjid musafir pinggir jalan memang tidak disunnahkan untuk lama. Karena yang sholat itu banyak makmumnya musafir, orangnya berbeda-beda. Ya. Nah, ini hadis ini menjelaskan itu. Kita baca, saya artikan satu persatu. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata, dari Aisyah zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha, bahwasanya beliau qalat, berkata. Jadi yang menceritakan ini adalah istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang beliau katakan? Khosafati syamsu, matahari tertutup atau gerhana matahari terjadi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Maka Rasulullah melaksanakan salat bin nas, dengan manusia atau dengan orang-orang. Artinya melaksanakan sholat gerhana ini berjamaah. Nah, meskipun ada yang mengatakan boleh munfarid atau sendiri. Tapi hadis ini menjelaskan sholat gerhana berjamaah. Maka kemudian yang dilakukan Nabi, faqama wa atalal qiyam. Maka beliau berdiri. Fa atalal qiyam. Berdirinya lama, panjang. Nah, jadi berdirinya lama ya. Maka tadi saya kasih saya berikan prolog tadi, kurang lebih misalnya 1 jam, 1,5 jam. Misalnya 1 jam dengan 4 kali berdiri, berarti kalau 1 jam berarti sekali berdiri itu kurang lebih 20 menit. Karena 4 kali membaca surat itu bukan sama panjangnya, tetapi bertahap. Panjang, agak pendek sedikit, agak pendek sedikit, agak pendek sedikit, seperti itu. Bukan terbalik, pendek, panjang, panjang, panjang sekali tidak, tetapi bertahapnya ke bawah. Maka di sini fa'atalal qiyam, maka beliau memperlama berdirinya. Tsumma raka'a fa'atalar ruku'. Kemudian beliau ruku'. Ketika ruku' ini fa'atalar ruku'. Ruku'nya juga panjang. Jadi rukuknya lama. Dalam riwayat yang lain yang hadis tentang sholat malam itu, dalam riwayat Muslim, Nabi, mungkin pernah kami sampaikan, Nabi ketika sholat malam itu membaca surat Al-Baqarah, kemudian dilanjut An-Nisa, kemudian dilanjut surat Ali Imran. Itu 1 rakaat. Kemudian beliau ruku'. Di situ dikatakan oleh sahabat yang meriwayatkan itu, karena sebagai makmum, rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Jadi panjenengan baca, pingin tahu rukuk lama, mungkin salah satu suruh baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, panjenengan sambil rukuk. Boyoke Pak ketare. Nah, bacaannya apa? Bacanya seperti baca kita rukuk. Kalau yang biasa membaca subhana rabbiyal azim, terus. Yang biasa membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya itu dibaca terus.
Sampai ya sepanjang itu. Sampai pohon. Tidak 3 kali. Kemudian kalau dalam yang sholat malam itu sujudnya juga sama dengan berdirinya. Tapi kalau sujud lama saya yakin panjenengan bisa. Soalnya bisa ngantuk bisa. Tapi rukuk sih nggak. Cuma rukuk lama itu maka kalau panjenengan mungkin pernah mengikuti itu yang dari Jawa Timur itu yang rahasia sholat malam itu sholat tahajud dulu kan ada pelatihan sholat tahajud itu dokter dari IAIN Surabaya kalau nggak salah Sunan Ampel Leres itu kan kenapa Rasulullah sehat selain karena sholatnya juga karena itu rukuk lama itu Pak. Kita kan seringnya rukuk lama itu susah karena ini lumayan ini ketarik. Nah, karena yang ketarik selain punggung kan kemudian ini. Maka besok-besok tapi jangan berjamaah. Sendiri coba rukuk yang lama. Kemudian setelah rukuk panjang, tsumma qama fa atalal qiyam. Kemudian beliau berdiri lagi. Bangun, takbir, berdiri, kemudian fa'atalal qiyam, kemudian berdirinya panjang, tetapi wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi di bawah yang pertama. Jadi kalau yang pertama 20 menit, yang kedua 15 menit, kurang lebih seperti itu. Maka hadis ini juga menjelaskan ketika kita melaksanakan sholat biasa itu rakaat pertama dan rakaat kedua itu panjang rakaat pertamanya. Jadi rakaat kedua itu lebih pendek. Jangan dibalik, leres. Kemudian tsumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa dunar ruku'il awal. Kemudian beliau rukuk lagi yang kedua. Rukuknya ini lama, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Nah, ini sama. Tsumma rafa'a, kemudian i'tidal, kemudian setelah itu fasajada. Kemudian setelah itu sujud. Dalam hadis ini, dalam sholat gerhana ini, sujud tidak diisyaratkan lama. Berbeda dengan qiyamul lail. Tsumma fa'ala fir raq'atil akhirah mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan yang seperti itu pada rakaat selanjutnya seperti yang pertama. Artinya berdirinya lama, rukuknya lama. Nah, tetapi pada rakaat yang kedua ini tetap lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Kemudian tsumman sharafa, kemudian setelah selesai waqad tajallatis syamsu. Waqad tajallatis syamsu. Begitu selesai sholatnya matahari terlihat. Maka riwayat ini menjelaskan Nabi sholatnya selama gerhana terjadi. Jadi selama gerhana terjadi. Kemudian fa khataban nas, kemudian beliau berkhutbah. Jadi kemudian beliau berkhutbah. Fahamidallaha wa athna alaihi. Maka kemudian beliau membuka dengan hamdalah, memuji Allah dan memuji Allah. Hamidallah wa athna alaihi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ketika khutbah, ketika kultum, maka disunnahkan dibuka dengan hamdalah. Nah, itu. Jadi kalau kultum, kalau khutbah, maka harus ada hamdalahnya, sunnahnya seperti itu. Jadi membaca hamdalah apapun bentuk hamdalah yang dipakai untuk pembukaan khutbah, kemudian ceramah dan lain sebagainya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, membaca menyampaikan sabdanya ini. Inna syamsa, sesungguhnya matahari,
wal qamara dan bulan ayatani dua tanda min ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, maka di sini Rasulullah membuka itu. Matahari, bulan itu bagian dari ciptaan Allah dan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Kalau di dalam Di dalam surat yang lain itu kan Allah menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan. Kemudian la yakhsifani limauti ahadin. Tidak tertutup, tidak terjadi gerhana limauti ahadin. Karena meninggalnya seseorang. Wala lihayatihi, dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mitos tentang atau yang menyertai gerhana ini itu sudah ada sejak Rasulullah. Sudah ada sejak zaman Nabi. Pada waktu itu orang-orang yang ada pada waktu itu mengatakan ketika terjadi gerhana, mereka mengatakan ini gara-gara meninggalnya Ibrahim bin Muhammad. Jadi putra Rasulullah itu meninggal, kemudian terjadi gerhana. Wah, ini gara-gara Nabi. Gara-gara anaknya Nabi meninggal, kemudian terjadi gerhana. Ini terjadi seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan ini. Faida, jadi Rasulullah ingin mengembalikan bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini itu sebenarnya ya tanda kekuasaan Allah. Kalau dalam tulisan ini kemudian saya sampaikan fenomena alam itu paling tidak ada dua. Fenomena alam yang memang terjadi karena kekuasaan Allah, memang dan itu pasti terjadi meskipun dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Contoh mungkin pernah komet nggih. Komet itu setiap berapa tahun sekali itu? 76 atau 100-an tahun? Sekitar 76 tahun. Nah, kita kan mungkin di antara kita belum tentu pernah melihat komet itu. Kecuali di film. Nah, ini peristiwa yang jarang terjadi. Kalau gerhana, walaupun tidak setiap hari, tetapi dalam setahun, itu kemungkinan ada. Tapi kan, ya, baik bulan maupun matahari. Tapi ini kan tidak terjadi setiap saat. Maka sesuatu yang tidak terjadi setiap saat ini kadang-kadang kemudian menjadikan seseorang atau masyarakat tertentu kemudian membuat mitos-mitos tertentu. Ya, mitos di Jawa ada, mitos di Yunani ada, kemudian di Cina juga ada, dan hampir sama. Ada yang dimakan naga, kalau di Jawa itu dimakan buto, di Cina itu naga. Nah, di Yunani juga hampir sama seperti itu. Maka kemudian kita melihat mitos itu sebenarnya juga perlu bijak. Jadi melihat mitos itu perlu dengan kebijaksanaan juga. Maka ketika kemudian kita melihat fenomena alam yang Allah perlihatkan kepada kita, apa yang dilakukan? Khususnya dalam gerhana ini, fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat itu, yang dilakukan satu, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah keselamatan. Kemudian wakabbiruhu, bertakbirlah. Ini nanti ada pemahaman yang bisa kita lebih. Kemudian watasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini sebelum saya lanjutkan, ada 4 hal yang dilakukan Nabi ketika gerhana. 1, sholat. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berzikir dengan takbir tadi. Dan yang keempat, sedekah. Maka dalam riwayat yang lain, kemudian selain berdoa, meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, juga berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dalam hadis Bukhari. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Ini pada peristiwa gerhana. Kemudian bisa kita kiaskan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat fenomena alam yang tidak biasa, maka 4 hal ini bisa kita lakukan.
Pertama, sholat. Kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada perintah berjamaah, berarti kita bisa melaksanakan sendiri. Misalnya tadi ada komet atau ada apapun lah. Puting beliung. Puting beliung dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kita sholat. Kita kemudian berzikir. Kita minta perlindungan sama Allah, keselamatan. Kemudian berlindung kepada Allah dari bencana. Kemudian jangan lupa wafatasodaku tadi, sedekah. Kan sering kali kita mendengar bahwasanya sedekah itu salah satu fungsinya apa? Daf'ul bala. Jadi sedekah. Apakah sedekah harus banyak? Tidak. Kan begitu. Jadi ketika terjadi gerhana itu sedekah. Ketika kita melihat fenomena alam, sedekah. Ini di Semarang ketika hujan beberapa saat yang lalu, banjir luar biasa. Sedekah. Karena apa? Satu, kalau sholat, kemudian zikir, berdoa, ta'awud, itu lebih pada hubungan personal kita sama Allah. Tetapi kemudian Allah memerintahkan, jangan hanya itu. Tetapi hubungan sosial juga ditingkatkan. Salah satunya dengan sedekah ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kemudian Nabi titipkan, sampaikan dalam khutbahnya. Kemudian salah satu isi khutbah yang Nabi sampaikan pada waktu itu ada dua. Yang pertama adalah, ini dalam salah satu internet kemarin saya baca ada ulasan yang menarik. Beliau menyampaikan dua hal. Yang pertama, wahai umat Muhammad, ya ummata Muhammad, wahai umatnya Muhammad. Wallahi demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mempunyai sifat cemburu lebih tinggi daripada Allah. Panjenengan punya sifat cemburu? Atau biasa-biasa mawon? Itu kalau dalam hadis tentang cemburu dalam keluarga itu ada yang namanya dayus. Kalau orang berkeluarga tidak punya sifat cemburu, bahaya. Nah itu. Maka ini dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, tidak ada seorang pun aghyara minallah, yang lebih cemburu daripada Allah. Dalam hal apa? Ayazniya abduhu au tazniya amatahu. Ketika Allah melihat hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan perbuatan zina. Kalau dalam riwayat yang lain yang lebih umum, Allah itu sangat cemburu ketika melihat hambanya melakukan sesuatu yang haram. Cemburu itu tanda apa? Cinta. Nah, itu. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah cinta dengan hambanya. Itu yang poinnya di situ. Nah, poinnya ada di situ. Nah, ini pesan Rasulullah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian tahu yang aku tahu, la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, akan banyak menangis. Untungnya apa Pak? Kita tidak banyak tahu itu loh. Untungnya apa? Kita tidak banyak tahu, tidak dibukakan oleh Allah. Permasalahan itu. Untungnya kita tidak banyak tahu. Alhamdulillah akhirnya kita bisa tertawa. Nah, kalau tahu kan bahaya Pak. Lagi main pingpong nangis. Loh kok nangis? Lagi kumpulan gini nangis. Itu kalau kita dibuka. Tapi nun sewu ini agak lain sedikit, agak melebar sedikit. Hati-hati memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau punya anak kecil yang sering menangis. Itu karena nangis yang tidak normal nggih.
Nah, itu sebenarnya salah satu isyarat bahwasanya anak itu melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sebagian masalah yang gaib. Ada sebagian kemudian begitu orang tuanya tahu malah kemudian dimanfaatkan. Ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya ketika ada yang seperti itu perlu diobati. Obat itu kalau mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar itu ruqyah. Ruqyah itu seperti orang sakit seperti biasa, perlu dokter. Tapi tidak selamanya harus ke dokter. Panjenengan ke dokter setiap hari? Enggak kan? Ke dokter sekali kemudian dikasih resep. Harus beli obat. Setiap hari siapa yang memberikan obat? Kalau anak kecil kan berarti orang tuanya. Kalau kita yang sakit kemudian kita sendiri. Maka ruqyah sama seperti itu. Panjenengan ke tempat orang yang ruqyah itu cukup sekali 2 kali. Besok-besoknya panjenengan sendiri yang meruqyah gitu. Jangan kemudian ruqyah mari, kemudian di rumah enggak ruqyah, sesuke moro meneh. Nah, besoknya sana lagi. Tidak, ruqyah itu cukup sekali 2 kali. Besok-besoknya kita sendiri yang meruqyah. Oh, saya enggak bisa membaca. Apakah harus membaca Quran? Dengan yang panjang tidak. Apapun yang kita hafal, yang kita ketahui dari ayat Quran itu bisa kita pakai untuk meruqyah. Jadi misalnya hafalnya hanya qul ya sama qulhu, baca itu terus. Kan gitu. Atau membaca kalau hafal al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas. Minimal itu. Agak tinggi sedikit hafal ayat kursi. Tapi jangan heran ketika kemudian panjenengan membacakan ayat kursi atau ayat yang lain ke orang yang yang digoda itu, kemudian dia ikut juga. Setannya apa? Tinggal kuat-kuatan. Itu sebenarnya kuat-kuatan itu bukan pada hafalannya, tapi kebersihan hati orang yang meruqyah. Setannya hafal, panjenengan mungkin tidak terlalu hafal kemudian baca, tapi hatinya bersih, tauhidnya baik, kalah tetap. Walaupun setannya hafal. Nah, itu. Maka nek ra hafal minimal tadi Al-Fatihah dan lain sebagainya. Oke, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. 5 hal itu apa saja? Salat, berdoa, zikir, kemudian sedekah, dan kemudian ta'awud atau berlindung kepada Allah. Ya, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah gerhana yang sering kita jumpai. Moga ada yang bertanya di sini, silakan tentang kurang pangan. Kurang pangan itu kadang-kadang pas tanggal ini arah pangan, masalah sebenarnya dengan Pertamina. Kira seperti itu boleh, karena itu kan tanda-tanda Allah yang tersirat. Boleh tapi nggak bisa pastikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan itulah yang kemudian menghubungkan antara agama dan ilmu pengetahuan itu. Ada sesuatu, bukan sesuatu yang bertolak belakang. Ketika terjadi gerhana, ini kita bicara tentang gerhana. Ketika terjadi gerhana, maka sebenarnya juga bisa dilihat. Gerhana ini kemudian memberikan pertanda apa? Apakah kemudian peralihan musim? Ataukah kemudian akan terjadi pergantian musim yang berbeda? Nah, itu nanti berbeda antara istilahnya itu gerhana penumbra ya. Jadi gerhana matahari maupun bulan total maupun gerhana bulan atau matahari yang tidak total. Nah, itu ilmu pengetahuan sebenarnya menyingkap itu. Dulu ketika ilmu pengetahuan belum sampai ke sana, maka orang hanya memberikan tadi ada sesuatu yang tersurat atau yang tersirat dari sebuah peristiwa. Maka tadi saya agak hati-hati menyampaikan
masalah fenomena apapun sebenarnya seringkali dikaitkan dengan masalah mitos. Itu nggih. Ketika kita berbicara masalah mitos, itu sebenarnya pertanyaannya sama. Mitos itu tersirat atau tersurat? Kita meyakini mitos itu sebagai sebuah keyakinan, atau yang diyakini mitos itu, dibalik mitos itu ada apa? Maka kalau kita bisa memahami masalah ini, sebenarnya kita tidak akan terlalu banyak kemudian melakukan tuduhan-tuduhan tertentu terkait dengan masalah mitos. Sama kalau di Jawa itu istilahnya apa ya? Itu loh Pak, kayak nggak boleh duduk di depan pintu. Istilahnya apa itu? Makan depan pintu lah, pamali atau tidak sopan. Kan seringkali mungkin ada, jangan percaya sama pamali. Iya betul, tapi sebenarnya isyarat apa sih di balik pamali itu? Misalnya kita nggak boleh perawan makan depan pintu. Ya masa makan depan pintu ada ruang makan kok makan depan pintu? Tidak sopan. Nah, kan kita yang tersiratnya kan itu. Nah, maka kita memahami hal-hal seperti itu, masalah budaya dan lain sebagainya, jangan kemudian tertipu dengan sesuatu yang tersurat, kemudian melupakan sesuatu yang tersurat. Tetapi tetap masalah keyakinan itu harus kita bersihkan. Nah, itu. Jangan mengambil yang tersiratnya saja, kemudian tersuratnya tidak kita abaikan. Nah, dua-duanya adalah masalah akidah, masalah keyakinan, tetapi kemudian ada apa sih di balik itu? Nah, itu sama. Maka tadi ketika saya membaca di salah satu situs itu di internet, isyarat Nabi pada dua hal yang beliau sampaikan. Itu kan masalah zina sama masalah jangan banyak tertawa. Lahiriahnya seperti itu. Tetapi yang tersirat di balik itu bahwasanya bencana itu tidak hanya bencana alam. Tetapi ada bencana yang lebih besar lagi daripada bencana alam. Yaitu bencana moral, bencana budaya, bencana pendidikan. Nah, itu isyarat dari yang Nabi sampaikan di sini. Kalau kita hanya memahami, ini masalah zina toh, bukan. Ini masalah jangan banyak tertawa. Mosok tertawa nggak boleh. Tapi ada apa di balik Nabi melarang tidak boleh banyak tertawa. Nah, itu. Jadi leres tadi kita memang perlu memahami apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Sehingga lebih bijaksana menyikapi banyak hal. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang juga kita semuanya, dan kita memang harus bisa membaca ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Contoh tersirat juga ada pada diri kita sendiri. Dulu lama kita bisa tidak diikuti, berarti sekarang boleh kita ikuti. Beripat yang dulu jelas sekarang ada di dawur, berarti sekarang perlu mulai sing bisa kencang yang saya jadi episode berarti secara golongan jiwoni juga ayat-ayat Allah yang perlu kita baca, dan di dalam kita membaca ayat-ayat Allah yang tersirat ini juga kita masukkan di dalam Al-Quran. Nanti maksiat berarti balasannya apa yang malam sekolah untuk